kita semua bertemu kembali dalam acara Renungan Firman Tuhan. Seperti biasa, saya akan menyanyi sebuah lagu dan kiranya pujian ini memberkati kita semua, mempersiapkan hati kita untuk kita fokus mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Renungan kita hari ini saya berikan judul Sertakan Tuhan dalam Rencanamu. Mari kita baca Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Puji Tuhan. Memang itulah kenyataan dari kehidupan kita manusia. Kita punya banyak rencana, kita punya banyak strategi. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali rencana kita gagal, seringkali rencana kita berubah karena ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi di luar dari semua rencana kita. Seperti hari-hari ini yang sedang marak kita tahu bersama, ya, pandemik, ya, COVID, virus corona ini sangat menghebohkan dunia dan merubah banyak rencana manusia. Dan ternyata ini semua mengingatkan kita betapa kita terbatas. Sebab itu dalam semua rencana kita, jangan pernah melupakan Tuhan dalam semua rencana kita. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu hari esok. Sejam ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Sehari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena kita sangat terbatas, karena itu jangan pernah melupakan Tuhan dalam rencana-rencana kita. Dan yang kedua adalah renungan kita hari ini. Yang kedua, ternyata memang hanya Tuhan yang tahu hari esok. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi sejam ke depan. Hanya Tuhan yang tahu yang terjadi sehari kemudian di depan kita, saudara. Karena sesuatu bisa terjadi tiba-tiba di luar dari kendali kita, karena kita hanya manusia biasa. Tuhan yang mengendalikan segala zaman, Tuhan berdaulat dalam segala sesuatu. Hanya Dia yang tahu hari esok. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, kalau begitu apakah kita boleh berencana? Apakah kita boleh mengikhtiarkan, merencanakan hal-hal yang baik untuk masa depan kita? Saya percaya saudara, itu boleh
boleh saja. Alkitab juga menasihatkan kita, orang yang ingin berperang, kata Amsal, orang yang berperang dia akan meraih kemenangan kalau dia punya rencana, dia punya strategi. Kemenangan terjadi karena banyaknya nasihat. Itu kata Alkitab, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, jika kita ingin membangun sebuah menara, jika kita ingin membangun sebuah rumah misalnya, Tuhan Yesus menasihati, buat dulu perencanaan anggarannya. Jadi bolehkah kita berencana? Boleh, saudara. Tetapi ingat, ya, kita harus ingat bersama, keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana dan kita terbatas. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sertakan Tuhan dalam setiap rencana dalam kehidupan kita. Sertakan Tuhan ketika kita memulai sebuah usaha. Mulailah selalu diawali bersama dengan Tuhan. Musa pernah berkata, saudara, kepada Tuhan, ketika Tuhan menyuruh kembali, mengingatkan kembali Musa untuk meneruskan perjalanannya. Namun satu hal, karena dosa bangsa ini, Tuhan mau meninggalkan bangsa ini, saudara. Dan kemudian Musa dalam doanya dia berkata kepada Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jangan suruh kami berangkat dari sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan pentingnya adalah hari-hari ini taruhlah rencana kita di bawah rencana Tuhan. Kita punya rencana, kita punya banyak strategi, itu tidak salah, saudara. Kita memang harus merencanakan hidup kita kalau kita ingin berhasil, kata orang bijak, saudara. Tetapi rencana kita yang terbatas, karena kita manusia yang terbatas, taruhlah rencana kita di dalam tangan Tuhan. Taruhlah rencana kita di atas rencana Tuhan. Dan kemudian apapun terjadi di depan, tunduklah dan berserahlah kepada kehendak Tuhan. Dan percayalah, Dia sebagai pemilik hidupmu, pemilik hidup saya, saudara, sudah merancangkan rancangan yang terbaik, ada di hati Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Dia merancangkan yang baik untuk masa depan kita. Dan rancangannya itu adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kata Alkitab bahwa rancangan yang Tuhan buat sedemikian indah itu, saudara, Dia sungguh-sungguh mau melakukannya, Dia bersungguh-sungguh mau melaksanakannya, sehingga itu menjadi nyata bagi saudara dan saya. Sebab itu saya percaya ketika kita mulai dengan Tuhan, kita awali dengan Tuhan, Alkitab mengatakannya, kalau kita mulai dengan Tuhan, mulai beserta dengan Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja di dalamnya. Dan Dia yang memulai yang baik akan meneruskan, menyelesaikan, sampai dengan terjadi hal-hal yang luar biasa, dan Dia, Tuhan, akan dimuliakan di dalamnya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu hadir untuk memberkati kehidupan kita dan memberkati kita dalam rancangan kita, dan membuat berhasil apa yang kita kerjakan karena kita sertakan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, doa saya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab itu kita akan berdoa akhiri acara ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami sudah dengar dan renungkan firman-Mu. Biarlah kembali memberkati kami, mengingatkan kami betapa kami terbatas. Tuhan yang sempurna, Tuhan yang berdaulat. Dan biarlah kami berserah dalam semua rencana kami, sehingga kehendak-Mu yang luar biasa itulah yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.